saya bacakan dulu. Apabila ada karyawan yang bersalah, misal contoh memakai uang perusahaan, ya, apakah bisa langsung dikeluarkan tanpa pesangon, ya, PHK tanpa pesangon? Nah, itu pertanyaan pertama. Apakah perlu, ya, melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak polisi atau pihak yang berwajib, gitu ya? Gimana nih Pak? Baik. Jadi kalau ada karyawan bersalah, boleh nggak dikeluarkan langsung tanpa pesangon apapun? Tergantung ya kesalahannya apa, Bapak Ibu. Ya. Jadi tentu kita memiliki karyawan kan nggak ada yang Superman ya. Ya. Karyawan kita nggak ada yang sempurna, bahkan perusahaannya pun nggak sempurna. Ya. Masing-masing pasti punya salah sebagainya. Cuman kategori kesalahannya masuk kategori yang mana nih? Maka di dalam perundangan, baik Undang-Undang 13 maupun UJK, mereka mengatur beberapa kategori, diarahkanlah perusahaan untuk mengatur lebih detail mana yang bisa masuk kategori, mana yang masuk kesalahan tetapi masih dalam kategori yang ringan, diberikan surat peringatan 1, 2, 3, apakah pengulangan atau kriteria. Kemudian mana juga ada beberapa perbuatan atau pelanggaran atau kesalahan yang memang tidak perlu menunggu, jadi bisa langsung di PHK. Itu yang di UJK disebutkan sebagai kesalahan pelanggaran yang bersifat mendesak. Ya. Nah, pelanggaran bersifat mendesak ini memang ada syarat-syaratnya untuk menerapkannya, ya. Kemudian sehingga tidak semua kesalahan bisa langsung di PHK atau dikeluarkan kalau dalam pertanyaan ini tanpa pesangon. Nggak bisa sesederhana itu, ya. Maka saya tidak mau menjawabnya bisa, enggak. Jadi tergantung apa kesalahannya dan tergantung juga bagaimana perusahaan mengatur mengenai PHK di dalam PP atau PKB-nya. Ya, jadi perusahaan harus mengatur ketentuan mengenai PHK karena di dalam ketentuan PHK ada beberapa klausa yang jenis PHK tersebut baru bisa dijalankan apabila sudah diatur di dalam PK, PP atau PKB. Artinya kalau itu tidak diatur dalam PK atau PP atau PKB, maka perusahaan tersebut terlarang untuk menjalankan PHK tersebut. Itu ada jenis PHK yang seperti itu. Kemudian apakah perlu melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi? Ya, apabila itu masuk kategori pidana, misalkan pakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, ini kan bisa masuk ke penggelapan dan teman-temannya lah, ya. Dan itu kasusnya apa? Itu kan ada delik pidananya. Jadi silakan apabila perusahaan mau masuk melaporkan, mengadukan ke polisi, silakan. Apakah wajib itu Pak mengadukan ke polisi? Sebenarnya wajib atau enggak berbalik kepada si korban, dalam hal ini perusahaan, ya. Kalau perusahaan berpikir ini perlu dilaporkan, perlu diproses ke polisi sebagai efek jerah, bisa jadi sebagai efek jerah, sebagai contoh bagi yang lain, sebagai pendidikan, bagi edukasi buat karyawan yang lain, silakan. Dan itu memang perlu kalau yang seperti itu. Tapi kalau misalkan perusahaan sudah memiliki mekanisme yang lebih tegas, yang tegas maksud saya, kemudian dengan langkah tegasnya bisa menyelesaikan masalah itu cepat, tepat dan ringan, dalam arti konteks usaha, biaya, waktu dan sebagainya, maka itu lebih bagus. Tapi dalam beberapa kasus memang yang tadi Pak Abi, itu perlu di blow up. Kasus ini perlu di blow up. Saya pernah berada di sebuah perusahaan yang memang kasus penipuan, pemalsuan itu menjadi sesuatu yang lazim atau dianggap lazim di sana. Sehingga pada saat itu terjadi sebuah keadaan pemalsuan dan itu ditemukan fakta bukti-buktinya, dan itu terjadi pada level supervisor, Pak. Dan orangnya sudah lama, supervisor ini. Kebetulan istrinya adalah dokter, maka saat itu saya sampaikan pada top manajemen, saya minta supaya kasus ini di blow up. Benar-benar kita selesaikan, ngikutin proses pidananya, sehingga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Dan itu kita lakukan. Pada saat itu dilakukan, maka memang keras, tantangannya keras dari yang lain. Tapi begitu itu selesai, semua kaget dan akhirnya semua menjadi berubah. Semua menjadi berubah. Akhirnya mereka yang lain berpikir, wah iya ternyata perusahaan serius ya. Nggak main-main dalam konteks pidana. Dan setelah itu perusahaan menjadi lebih tenang. Nah, effort itu memang diperlukan. Maka melaporkan ke polisi dan sebagainya memang tergantung situasi kondisinya. Ya, kurang lebih begitu ya.